nama aku Denisha Nazwa dari Prodi Manajemen. Di sini aku sebagai tutor kimia SS di ruang belajar. Kenalin juga, aku Putih Diandra Nandira dari Prodi Agronomi dan Hortikultura. Aku sebagai writer kimia SS. Selamat menonton! Halo teman-teman semua, jadi di bab 2 ini kita akan belajar atom untuk perdamaian. Ini merupakan materi yang akan kita pelajari. Yang pertama itu adalah teori struktur atom, yang kedua radiasi dan reaksi inti, yang ketiga aplikasi radioaktif, dan yang terakhir itu adalah bencana nuklir. Nah, pada teori struktur atom, teori pertama itu adalah teori Demokritus pada 400 sebelum Masehi. Teori ini adalah teori yang paling sederhana. Di teori ini disebutkan bahwa atom itu adalah unit terkecil suatu materi. Atom juga merupakan atomos yang artinya itu tidak dapat dibagi. Semua materi tersusun atas atom yang tidak dapat dilihat karena ukurannya itu sangat kecil. Atom juga padat sempurna, tidak ada struktur internal, dan terdapat ruang kosong antar atom. Setiap atom dari zat berbeda itu memiliki ukuran, berat, dan juga bentuk yang berbeda juga. Teori kedua itu ada teori dari John Dalton pada tahun 1800. Di teori ini disebutkan bahwa atom itu seperti bola pejal. Seluruh materi tersusun oleh atom. Atom tidak bisa diubah atau dihancurkan. Atom dicirikan oleh berat atomnya. Dan saat unsur-unsur bereaksi, atom membentuk senyawa yang baru. Kemudian teori ketiga itu teori Thomson pada 1890. Teori ini merupakan teori penemuan elektron. Penemuan elektron ditemukan melalui percobaan tabung berkas sinar katode. Jadi, sinar itu bergerak dari katode menuju anode dan melewati kumparan berbelok yang berkutub positif, negatif. Sinar dibelokkan menjauhi kutub negatif. Kemudian sinar menjadi bermuatan negatif dan terbentuklah elektron. Teori ini memenangkan Nobel pada tahun 1906. Kemudian ada percobaan tetes minyak pada Robert Millikan. Di percobaan ini, intinya itu mengetahui muatan elektron. Kemudian teori model atom Thomson. Jadi, di teori ini, model itu seperti puding atau roti kismis. Jadi, bola pejalnya itu yang bermuatan positif itu sebagai puding atau roti, sementara elektron yang bermuatan negatif itu sebagai kismisnya. Jadi, elektronnya itu terdispersi di bagian bolanya. Kelemahannya itu dia tuh nggak bisa memprediksi adanya pergerakan elektron. Kemudian pada teori keempat, teori Ernest Rutherford pada 1910, teori ini itu adalah teori penemuan proton dan juga inti atom. Nah, ditemukannya itu melalui percobaan lempeng emas. Jadi partikel alfa bermuatan positif ditambahkan pada lempeng emas, kemudian terjadi pembelokan partikel yang menembus lempeng dideteksi pada layar berfluoresen. Nah, sebagian partikel itu dipantulkan. Terdapat pusat positif pada lempeng emas yang disebut nukleus. Nah, modelnya itu inti, jadi inti atom itu bermuatan positif sebagai pusat atom. Kemudian dia berputar mengelilingi inti atom. Kelemahannya itu pergerakan elektron mengitari inti, kemudian elektron menjadi kehilangan energi, kemudian jatuh ke dalam inti dan atom itu hancur. Nah, teori ini memenangkan Nobel pada tahun 1908. Kemudian pada teori kelima itu ada Niels Bohr pada tahun 1913. Dia dikenal itu sebagai model atom planet. Model atom planet dia yang menyempurnakan model Rutherford. Namanya itu model Rutherford-Bohr. Jadi elektron itu mengorbit pada lintasan dengan energi yang tetap dan terkuantisasi. Nah, elektron ini bisa berpindah pada orbit tertentu. Cahaya diserap dan dipancarkan hanya saat elektron berpindah dari orbital stabil ke orbital stabil lainnya. Kelemahannya itu dia tidak sesuai dengan atom dengan nomor atom yang besar. Nah, teori keenam itu ada teori Erwin Schrödinger pada tahun 1920. Jadi, di teori ini merupakan model awan yang digunakan hingga saat ini.
Elektronnya tidak bergerak pada orbit yang pasti. Dia menggunakan pendekatan mekanika kuantum. Kemungkinan di mana orbital elektron berada dapat diprediksi, tapi tidak dapat ditentukan lokasi pastinya. Jenis orbital yang mungkin bergantung pada tingkat energi yang dijelaskan oleh Bohr. Teori ketujuh itu dari James Chadwick pada 1932. Di teori ini merupakan teori penemuan neutron. Penemuan inti atom Rutherford dinilai belum lengkap, maka dilakukan percobaan lebih lanjut untuk menunjukkan massa inti rata-rata 2 kali dari percobaan proton. Percobaan Chadwick menunjukkan terdapat partikel lain yang memiliki massa setara dengan proton tapi tidak bermuatan, yaitu neutron. Semua inti atom memiliki neutron kecuali hidrogen. Berkat penemuan Chadwick memenangkan Nobel Fisika pada tahun 1935. Ini merupakan inti atom. Inti atom itu terdiri dari proton dan juga neutron. Proton itu bermuatan positif, sementara neutron itu netral. Massa proton sama dengan massa neutron. 2000 kali lebih besar dari massa elektron. Jumlah muatan positif inti atom sama dengan jumlah muatan negatif yang berasal dari elektron, sehingga muatan atom menjadi netral. Ini merupakan informasi dari muatan listrik. Kemudian ini ada nomor atom dan nomor massa. Ini ada contohnya, A ini sebagai nomor massa atom, proton ditambah neutron, yang Z ini adalah nomor atom. Jumlah proton sama dengan jumlah elektron pada atom netral. Nah, jumlah neutron dalam inti itu dapat bervariasi, yang menyebabkan adanya isotop atau unsur yang mengandung atom dengan nomor atom sama tetapi masanya berbeda. Nah, ini merupakan contohnya. Dia memiliki nomor atom yang sama tetapi masanya berbeda. Selanjutnya itu ada radiasi dan reaksi inti. Radioaktivitas itu peluruhan inti atom. Jadi kecenderungan suatu unsur untuk melepaskan radiasi sebagai akibat dari perubahan yang terjadi pada inti atom. Peluruhan inti atom itu terjadi karena pada ukuran pada inti atom yang berukuran kecil ini, nukleon tuh saling berdekatan. Jadi gaya tarik menariknya kuat sehingga stabil. Sementara pada inti atom yang besar, nukleonnya tuh cukup berjauhan. Gaya tarik menarik lemah dan jadi tidak stabil. Ini merupakan bentuk utama dari radiasi. Partikel alfa dikenal juga dengan 2 helium, partikel beta, dan sinar gamma. Pada magnet alfa dan juga beta itu dibelokkan ke arah yang berlawanan karena muatan itu berbeda. Sementara gamma itu tidak dibelokkan karena tidak bermuatan. Ini gamma, ini alfa, dan ini beta. Nah, ini perbedaan kekuatan penetrasi pada partikel alfa, beta, dan juga gamma. Nah, pada sinar alfa ini adalah sinar yang paling lemah karena dia bisa dihalangi dengan kertas. Sementara sinar beta itu sedang, dia bisa dihalangi dengan aluminium. Sementara sinar gamma ini, dia itu yang paling kuat karena hanya bisa dihalangi dengan bata. Ini merupakan bentuk peluruhan inti atom. Inti yang kaya neutron atau miskin proton itu nggak akan stabil sehingga akan meluruh membentuk proton dengan melepas elektron. Seperti ini. Kemudian emisi sinar gamma itu terjadi saat inti yang berbeda. Emisi sinar gamma itu terjadi saat inti yang berada pada tingkat tereksitasi meluruh ke tingkat yang lebih rendah. Sementara inti yang kaya proton itu dapat meluruh dalam 3 bentuk, yaitu mengemisikan partikel alfa, mengemisikan positron, dan menangkap elektron. Ini merupakan dosis paparan radioaktif. Jadi, fenomena radioaktivitas umum yang terjadi di jagat raya itu contohnya tuh sinar kosmik, radioaktivitas dari mineral tanah. Kemudian, dampak radiasi terhadap organisme itu tergantung pada dosisnya. Pada dosis rendah itu, radiasi dapat meregenerasi bagian yang rusak. Sementara, kalau dosisnya itu tinggi dan dalam waktu yang lama, itu bisa menyebabkan kematian sel atau mutasi genetik. Bahaya radiasi dinyatakan dalam satuan REM atau Röntgen Equivalent Man, dengan dosis radiasi yang mematikan dimulai dari 500. Ini merupakan radiasi di sekitar kita. Nah, ini merupakan sumber dari alam itu ada cosmic rays, itu dia paling besar. Kemudian ada bumi, ada udara, ada juga makanan dan juga air, ada bahan bangunan, ada peralatan medis,
ada nuklir, dan terakhir itu ada nuklir juga. Ini merupakan reaksi fisi nuklir. Fisi nuklir itu adalah pembelahan inti atom yang dipelajari pertama kali oleh Otto Hahn dan Fritz Strassmann pada tahun 1938. Dia menggunakan inti atom uranium 235. Neutron, neutron ini yang warna hijau itu adalah neutron, yang warna merah itu ada proton. Jadi, neutron itu menumbuk inti atom dan diserap oleh inti atom. Neutron yang terserap menyebabkan inti atom itu terdeformasi atau berubah bentuk. Terus kemudian pada waktu sekitar 10 sampai 14 detik itu terjadi deformasi yang sangat drastis, sehingga inti atom tidak dapat kembali ke bentuk semula. Kemudian inti itu membelah dan melepaskan 2 sampai 3 neutron. Kemudian dalam waktu sekitar 10 sampai 12 detik, fragmen fisik kehilangan energi kinetik, mengemisikan sejumlah sinar gamma yang berwarna kuning ini. Nah, ini fragmen fisinya ini disebut produk fisi. Kemudian produk fisi kehilangan kelebihan energi melalui peluruhan radioaktif, mengemisikan partikel dalam jangka waktu tertentu. Ini merupakan reaksi rantai pada fisi nuklir. Nah, fisi nuklir terjadi saat satu neutron menumbuk atom uranium-235 dan menghasilkan 2-3 neutron baru. Neutron yang dihasilkan akan menumbuk atom uranium-235 lainnya dan menyebabkan fisi nuklir berulang atau disebut reaksi rantai. Reaksi fisi hanya terjadi pada uranium-235 yang radioaktif. Jika neutron itu diserap oleh uranium-238 yang tidak radioaktif, itu tuh atau unsur lainnya itu dia reaksi rantainya akan berhenti. Kemudian ada masa kritis radioaktif. Jadi masa kritis itu masa minimum agar reaksi rantai fisi nuklir dapat berlangsung. Bongkahan kecil atau masa subkritis uranium menyebabkan reaksi rantai cepat berakhir karena neutron meninggalkan uranium lebih cepat. Kalau misalkan bongkahan besar atau masa superkritis uranium menghasilkan reaksi rantai yang melepaskan energi besar sebelum neutron meninggalkan uranium. Ini merupakan contoh dari masa subkritis, sementara ini merupakan masa superkritis. Nah, masa superkritis ini digunakan pada bom fisi nuklir Hiroshima, Jepang pada 1945. Kemudian ada fusi nuklir. Fusi nuklir itu ada 2 atom atau lebih yang bergabung membentuk satu atau lebih inti atom dan partikel subatomik, proton atau neutron. Fisi nuklir adalah inti-inti atom bergabung untuk menghasilkan energi. Reaksi fusi terjadi di pusat matahari dan binatang lain, menghasilkan energi yang sangat besar. Uji coba bom termonuklir atau bom hidrogen pada 1952 itu menggunakan prinsip fusi nuklir. Bom hidrogen memiliki daya ledak 500 kali lebih besar dibandingkan bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki pada 1945. Ini merupakan pembangkit listrik tenaga nuklir. Ini ada yang fisi nuklir dan ada juga yang fusi nuklir. Kalau fisi nuklir itu menggunakan uranium-235 sebagai bahan bakar. Panas dari fisi nuklir digunakan untuk memanaskan air, menghasilkan uap yang memutar turbin dan menghasilkan listrik. Kelemahannya itu limbah radioaktif, kemudian kelimpahan uranium yang sedikit, terus kesulitan mengatur jumlah bahan bakar agar tidak melebihi masa kritis. Tapi fisi nuklir ini ada alternatif bahan bakar yaitu namanya thorium. Kemudian pembangkit listrik tenaga nuklir, fusi nuklir. Dia menggunakan panas yang dihasilkan dari fusi nuklir. Dibutuhkan bahan bakar dan sel terbatas dengan suhu, tekanan, dan waktu pengurungan yang cukup untuk menghasilkan plasma agar fusi nuklir bisa terjadi. Metode tokamak dan ICF itu dia menggunakan metode tokamak dan juga ICF. Dia jadi kelebihannya itu dia lebih aman. Dia tinggal menghasilkan limbah radioaktif, menghasilkan energi yang lebih besar, dan bahan bakar deuterium dan tritiumnya itu melimpah. Kekurangannya itu dia tuh sangat sensitif terhadap suhu, jumlah bahan bakar, dan kontaminan. Ini merupakan aplikasi radioaktif. Nah, pada bidang pertanian dan pangan itu ada C13. Itu untuk evaluasi benih toleran kekeringan dan juga salinitas. N15 dan P32 itu digunakan untuk melacak pergerakan pupuk dalam tanah dan mengukur efektivitas pemupukan. Kemudian ada radiasi sinar gamma itu untuk pengendalian hama. Jadi ada serangga jantan itu disterilkan dengan sinar gamma. Kemudian serangga jantan yang udah disteril itu dilepaskan ke alam dan kawin dengan betina. Kemudian
telurnya itu tidak menetas. Jadinya populasi hama itu menurun tanpa perlu pestisida. Kemudian ada pemulihan tanaman. Jadi bibit tanaman disinari sinar gamma, kemudian terjadi mutasi genetik dan dapat menghasilkan tanaman seperti yang diinginkan. Juga bisa meningkatkan umur simpan produk pertanian. CH60 itu menghasilkan sinar gamma untuk meradiasi makanan. Sinar gamma itu membunuh mikroorganisme penyebab pembusukan. Hasilnya itu makanan jadi lebih awet tanpa mengubah rasa atau gizi. Kemudian makanannya itu nggak jadi radioaktif, tetap aman untuk dikonsumsi. Kemudian pada bidang sains itu untuk deteksi dan penjejakan polutan nitrat dalam perairan. Pada bidang kesehatan dan forensik, CM47 itu bisa untuk mempelajari metabolisme tulang dan diagnosis tumor tulang. Selain itu bisa untuk diagnosis dan pengobatan kanker tiroid, untuk studi kardiologi, untuk mempelajari ventilasi paru-paru, untuk menentukan umur fosil. Caranya itu C14 dihasilkan dari atmosfer dan diserap tumbuhan melalui fotosintesis. C14 masuk ke tubuh hewan dan manusia melalui rantai makanan. Setelah kematian, C14 berhenti terserap, meluru dan menjadi N14 dengan memancarkan partikel beta. Nah, dengan mengukur perbandingan C14 dan C12 dalam fosil, umur benda tersebut bisa ditentukan. C14 memiliki waktu paruh 5.730 tahun, artinya setiap 5.730 tahun, setengah dari C14 dalam fosil akan meluruh. Pada bidang industri itu bisa CF252 itu bisa di industri minyak untuk menentukan komposisi minyak, kemudian untuk reaktor nuklir, untuk sumber neutron untuk memulai reaksi fisik, kemudian untuk deteksi bahan peledak di industri penerbangan itu untuk membantu mendeteksi korosi pada badan pesawat. IR192 itu untuk mengidentifikasi kebocoran pipa, untuk mengidentifikasi retakan, korosi, distorsi pada pesawat. Sementara AM241 itu untuk mengidentifikasi asap digunakan untuk alarm kebakaran. Jadi AM241 itu memancarkan partikel alfa yang mengionisasi udara di antara dua elektroda, yang menciptakan arus listrik kecil. Nah, jika asap masuk, partikel alfa terserap oleh asap, kemudian arus listrik terganggu dan alarm berbunyi. Selanjutnya ini adalah bisnis nuklir untuk aplikasi non-energi. Jadi, teknologi radiosotop itu untuk kebutuhan non-energi sangat luas. Nah, dampak ekonomi pada tahun 2019 itu untuk USA itu mendapat 532 miliar USD, sementara Jepang mendapat 233 miliar USD. Nah, pasar global teknologi peralatan berbasis radiasi ionis itu lebih dari 500 miliar USD per tahun dengan pertumbuhan tahunan 3-6% dan prospek ekspor. Ini merupakan kecelakaan dan bencana nuklir. Jadi ada skala kejadian nuklir dan radiologi internasional diperkenalkan pada tahun 1990 oleh Badan Tenaga Atom. Ini ada skalanya, yang 0 itu tidak ada ancaman keselamatan, 1 itu anomali, 2 itu insiden, 3 itu insiden serius, 4 itu kecelakaan berdampak kecil, 5 itu kecelakaan berdampak besar, yang 6 kecelakaan serius, dan terakhir yang ke-7 itu adalah kecelakaan besar. Nah, ini merupakan PLTN Chernobyl di Uni Soviet pada 26 April 1986. Jadi, reaktor itu meledak dan terbakar selama 9 hari, menghasilkan radiasi 100 kali lebih besar dari bom Hiroshima Nagasaki. Dampaknya itu, radioaktif itu menyebar ke banyak negara di belahan bumi utara. 64 orang tewas langsung dan ribuan itu terkena kanker. 300.000 penduduk harus mengungsi, dan kerugiannya itu sekitar 6,7 miliar USD. Solusinya itu dibangun USAF Confinement untuk menutup sisa reaktor dan mengurangi radiasi. Selanjutnya ini ada contoh dari PLTN Fukushima Daiichi Jepang pada 11 Maret 2011. Jadi tsunami itu disebabkan oleh gempa 9,6 dan menghantam PLTN Fukushima, merusak 4 dari 6 reaktor. Reaktor yang rusak ini sistem pendinginnya gagal, jadi terjadi meltdown. Kemudian terjadi ledakan hidrogen dan penyebaran radioaktif ke udara. Dampaknya itu, awalnya itu masuk ke skala 5 atau kecelakaan berdampak besar. Lalu meningkat ke level 7 setelah radiasi lebih besar itu terdeteksi.
2 orang tewas langsung, lebih dari 1.600 orang beresiko kanker akibat paparan radiasi. Kerugiannya itu 1,1 sampai 1,9 miliar US dollar. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.